Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amma ba'd, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pertama, kita tentu harus bersyukur atas karunia Allah yang pada salat subuh ini Allah memilih kita, diberikannya nikmat yang tidak diberikannya kepada semua hambanya, tetapi hanya kepada hamba-hambanya yang terpilih saja. Kita ini adalah hamba yang terpilih. Maka hari ini kita patut bersyukur kepada Allah, karena Allah memilih kita. Di salah satu athar itu, siapa yang salat bardain, man shalal bardain dakhalal jannah. Siapa yang Allah mampukan untuk salat subuh dan asar, salat bardain itu, dakhalal jannah, masuk surga. Insya Allah kita ini adalah calon-calon penghuni surga. Yang kedua, jamaah sekalian rahmati Allah, ini kita juga dalam rangka silaturahim dan saling mengingatkan, saling berwasiat kepada hal-hal yang baik. Mengapa hal ini penting, jamaah sekalian dirahmati Allah? Kita ini sebagai manusia, ya memang digambarkan oleh Rasulullah itu, iman kita ini bisa naik dan bisa turun. Al-iman yazid wa yanqus. Yazid bil soleh, naiknya itu karena amal soleh. Karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, saya berdiri ini bukan berarti yang paling pintar, tetapi kita saling mengingatkan. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Gambarannya begini jamaah sekalian dirahmati Allah, saya sampaikan dua hal. Alhamdulillah saya ini oleh teman-teman itu baik di PDN maupun PWM biasanya juri tilawah. Bacaannya, kalau juri itu kan mencari yang salah. Ternyata saya ini tidak menyadari ketika ngimami itu ada ayat yang saya baca itu matnya itu salah. Kalau orang lain yang membaca itu saya salahkan itu. Nah, ketika saya baca saya nggak sadar. Akhirnya diingatkan oleh salah satu jamaah, kebetulan beliau itu ya bacaannya bagus. Bacaan sampean salah loh. Salah di mana? Ini. Ya karena ini yang diingatkan Al-Qur'an. Terima kasih. Coba ya saya rekam dulu di lain waktu. Ketika saya rekam bacaan saya, saya tidak menyadari bacaan saya salah. Selama ini saya nyalahkan orang, saya sendiri salah. Maka ya secara terbuka saya sampaikan kepada yang mengingatkan, terima kasih yang sebesar-besarnya. Ternyata saya selama ini menyalahkan bacaan orang, saya sendiri salah. Begitu juga dalam hal sholat ini, ya saya sebut saja, di masjid ini saya mendapatkan masukan dari jamaah ketika salam. Saya kadang itu assalamualaikum warahmatullah, cukup itu. Kadang kalau jamaahnya banyak kayak gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap. Nah, ketika saya di sini assalamualaikum warahmatullah, dapat kritikan, saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya di lingkungan kita kan sampai situ, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika membaca salam itu. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, sekali lagi
Kita berkumpul di sini ini dalam rangka saling mengingatkan. Kita kadang itu lupa atau nggak menyadari kesalahannya. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, beberapa menit lagi saya ingin mengupas ini. Kebetulan saya fotokopi ada. Kali ini saya ingin mengangkat tema kita adalah hidup bertetangga. Insya Allah masjid ini sudah menunjukkan dan sudah melakukan lebih dari itu. Saya melihat ada sayur dan apa di depan itu kan buat tetangga. Dalam hal bertetangga sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kita berbuat baik kepada tetangga, tidak mengganggu tetangga. Dan ini juga sesuai dengan perintah Allah di surah An-Nisa ayat 36. Kita disuruh, diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dekat kita. Maka ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, saya punya 2 tetangga, siapakah yang paling saya utamakan, yang paling dekat pintunya? Tentu jemaah sekalian dirahmati Allah, tidak ada definisi tetangga ini yang pakem gitu, yang baku. Kalau istilahnya tetangga, kalau di tempat saya misalnya di timur sana, tetangga itu ya 50 km itu ya tetangga. Kalau di sini kan ya RT, RW itu ya tetangga. 50 km perjalanan 1 jam itu ya tetangga. Jadi ketika ketemu di sini, lo tetanggaku. Nah, terlepas dari definisi tetangga, kita dianjurkan oleh Allah ini untuk hidup bertetangga dengan baik dan berikan manfaat. Maka salah satu yang saya angkat di sini adalah menjenguk yang sakit. Ternyata di hadisnya Tirmidzi dan Ibnu Majah, ada nomornya, nanti bisa dilihat. Kita menjenguk tetangga itu jaminannya surga. Apakah tetangga kita ini hanya jamaah yang hadir di sini? Tentu tidak, jemaah sekalian dirahmati Allah. Tetangga kita, ya semua yang ada di dekat rumah kita, baik itu muslim maupun non muslim. Tapi saya diangkat hadis ini adalah kita menjenguk saudara kita yang muslim. Namun secara umum kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga. Terlebih lagi jemaah sekalian dirahmati Allah, hadis yang kedua ini yang masyhur ini tentang kisah Abu Bakar. Di suatu waktu Rasulullah ini pernah bertanya, kalau kejadian hadis yang panjang gini biasanya kejadiannya di Madinah, karena melakukan ibadah itu sudah aman, sudah nggak ada gangguan, seperti ketika di Mekah sebelum Fathu Mekah. Rasulullah SAW itu pernah bertanya kepada jamaahnya pada saat itu, para sahabatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man asbaha minkumul yauma shaiman. Hadis ini sudah sering kita dengarkan. Siapa yang hari ini kalian berpuasa? Di antara sahabat itu Abu Bakar yang menjawab. Qala Abu Bakrin radhiyallahu an, ana, saya ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bertanya lagi, qala faman tabi'akumul yauma janazah.
siapa hari ini yang mengikuti yang ke makam untuk ngantar jenazah? Kalau di Madinah, ya makamnya kan dekat, makam Baqi dengan masjid. Jadi pemandangan mengantar jenazah ya gampang di sana. Nanti insya Allah kita semoga dimampukan untuk ke sana lagi kembali. Tiap waktu sholat habis subuh gini nggak ada ceramah, wiritannya juga singkat, langsung sholat mayit, sholat jenazah. Itu di Mekah dan Madinah. Rasulullah bertanya, siapa yang hari ini yang sudah mengantar jenazah? Abu Bakar pun juga menjawabnya sama, saya ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah juga bertanya, qala faman at'ama minkumul yauma miskinan, siapa yang hari ini memberikan makan orang miskin? Kalau di masjid sini kita memberikan sayuran kepada siapa saja tetangga kita yang mau, dan ini sudah sesuai dengan contoh Rasulullah. Lagi-lagi Abu Bakar walaupun dalam keadaan puasa sudah memberi makanan orang miskin. Sudah puasa, mengantar jenazah, ngasih orang, masih makan orang miskin. Lalu kemudian Rasulullah juga bertanya, qala faman 'ada minkumul yauma maridon. Nah, ini hadis yang di atas ini yang saya kutip. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Tentu kalau jamaah kita ini ada yang sakit, ya sudah biasa kita kadang-kadang urunan. Menjenguk orang sakit itu jamaah yang dirahmati Allah, semoga kita disehatkan semua. Itu sangat senang kalau itu didatangi. Mungkin ketika kita datang itu tempat dia untuk curhat kepada kita, dan kita memberikan dukungan, dan itu akan gembira sekali kalau kita mendatangi saudara kita, jamaah kita, tetangga kita yang sedang sakit. Tetapi di Indonesia ini ada disclaimer-nya, ada pengecualian, tapi ini tidak bisa dijadikan patokan jemaah sekalian dirahmati Allah. Ternyata sebagian kecil nih, saya lupa ini jurnalnya dari mana ya, tidak semua orang yang sakit itu senang didatangi. Ini nih disclaimer saja, bukan dijadikan patokan. Nah, siapa yang tidak senang ini? Ternyata saya pernah melihat itu. Nah, kalau orangnya kurang bersosialisasi, bakhil, pelit, ternyata itu tidak senang didatangi. Dan ini kayaknya bukan ahli masjid. Tetapi tetap kita ini dianjurkan untuk mendatangi, menjenguk orang sakit. Nah, hal ini sudah kita lakukan. Saya hanya ingin memberikan penegasan, saya kasih stressing bahwa yang kita lakukan selama ini, jamaah ini, sesama jamaah kita maupun tetangga kita, jaminannya adalah surga. Maka Rasulullah menimpali majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Siapa yang sudah melakukan 4 hal tadi, itu akan masuk surga dari pintu saja yang dia pilih. Perhatikan jamaah sekalian dirahmati Allah, 4 amalan tadi, hanya 1 amalan soleh yang dia sendiri ini langsung kepada Allah. Sisanya 3 itu adalah amalan sosial. Memberikan makan orang sakit, atau memberikan makan orang miskin, menjenguk orang sakit, itu semua adalah amal sosial. Maka
apa yang kita lakukan selama ini di masjid ini sudah benar. Kita tidak hanya rajin sholat, tetapi bertetangga juga kita baik. Maka hal ini perlu kita pertahankan dan kita tingkatkan. Semoga dengan apa yang dilakukan oleh masjid ini, misalnya bisa di-upload di sosmed dan lainnya, itu kita sama dengan menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Kan belum banyak masjid yang membagikan sayur kayak gini. Yang banyak kan Jumat berkah, sarapan. Dan itu awal-awalnya ya tidak banyak. Tapi setelah ada sosmed ini, akhirnya kita bisa meniru kebaikan itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini, yang kita mungkin anggap itu hal yang sepele, ketahuilah bahwa ganjarannya adalah surga. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjalankannya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin kalimat saya ini tutur katanya kurang halus, biasa orang timur. Juga mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentang dalil dan lainnya nanti mungkin bisa kita diskusikan di bawah mimbar. Demikian, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.